udah gak ngebanding-bandingin kayak gitu tuh Ustazah Lulung. Boleh gak sih suami istri ngebanding-bandingin kayak gitu? Mungkin sebenarnya jawabannya gak boleh. Tapi kalau niatnya baik, kan saya pengen suami saya pengen jadi lebih baik, istri saya jadi lebih baik. Tapi caranya dibanding-bandingin kayak gitu, boleh gak? Mohon tausiahnya. Terima kasih. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Ngomongin soal pernikahan, sudah diduga. Pasti nanti ada ngebandingin, pasti ada yang namanya gak bersyukur, kan? Boleh gak sih kayak gitu ya? Nih, buat kita semua, termasuk saya nih lagi belajar juga berumah tangga walaupun sudah 23 tahun. Masya Allah. Yang namanya kita ngebanding-bandingin udah diajarkan oleh Nabi kita yang tercinta. Karena kenapa sih selalu Nabi? Memang kita jauh dari akhlak pada beliau ya. Tapi kan kita udah dinyatakan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Rumah tangganya, akhlaknya semuanya. Jadi kalau dalam rumah tangga kan tadi dibilang dia itu adalah jodoh kita, pilihan kita, takdir kita. Apapun yang terjadi ya dia adalah kita adalah dia. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik, kalau kita baik pasti dapetnya baik. Nah sekarang kalau kita dibanding-bandingin kita sakit hati. Kita juga jangan ngebanding-bandingin pemirsa. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau ngelihat itu jangan ngeliat yang ke atas, lihat yang ke bawah biar kita lebih bersyukur. Kalau ngeliat ke atas mulu, fahuwa ajdaru Allah tajdaru nikmatallah. Kalau kamu selalu ngeliat yang ke atas, ngelihat pasangan lain, ngelihat yang namanya rumput lain, ngelihat tetangga lain, pasangan itu tuh lebih begini, tuh pasangan itu lebih begini. Lama-lama ya, tahu nggak? Lama-lama kita tidak akan menikmati nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ada ngebandingin doang, tuh dia lebih banyak duitnya, tuh dia lebih ganteng, tuh dia lebih cantik. Jangankan sama orang lain ngebandinginnya pemirsa. Sama yang namanya saudara aja kita nggak boleh. Masakan kamu tuh kayaknya nggak enak ya, enakan masakan adik kamu. Nah lo, sama saudara aja kita nggak boleh, apalagi sama orang lain. Jadi di sini kapan kita boleh ngebandingin dengan niat kebaikan? Ya kalau misalnya ngebandingin misalnya masalah dalam ibadah. Ya Allah nih suami nih susah banget suruh ke masjid. Ya Allah nih istri nih ya bangunnya ke subuh ya subuhnya kesiangan dulu. Gimana caranya ya? Mungkin kita omongin berdua. Mas tolong deh kita belajar deh gimana sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Keren banget. Mas tuh jangankan sedekah keluar. Sama orang tua pelit banget sih. Sama saudara pelit amat sih. Jangan kayak gitu mas. Lihat tuh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita bandingkan dengan para sahabat biar lebih semangat sedekahnya boleh. Mas lihat tuh mas Abu Bakar As-Siddiq memang kita jauh tapi Masya Allah ibadahnya beliau tuh witir di awal itu mau. Coba mas jangankan di awal di akhir juga enggak. Mungkin kalau kita lagi berduaan tapi jangan di depan orang lain. Kenapa? Pasangan kita adalah cermin buat diri kita sendiri. Masa ngejelek-jelekin pasangan gak tahu malu. Tuh kalau kita dibanding-bandingin kita mau nggak? Mau nggak pemirsa? Nggak mau kan? Nah ini. Nah yang gak boleh adalah ketika kita bandingin dengan masalah-masalah selain itu. Tuh lihat tuh ya yang namanya Ustadz dan Maulana tuh. Yang namanya sebagai seorang single parent aja. Dia bisa ngedidik anaknya empat-empatnya. Mas gimana sih? Masa cuma jagain kayak gitu aja gak bisa? Nah ini gak boleh. Gak boleh, apalagi yang namanya kita ngomongin ekonomi. Mas kenapa sih nyesel deh aku tuh nikah sama kamu. Kamu tuh gak tajir melintir, nauzubillah min zalik deh. Nah ini kita harus banyak-banyak beristighfar lagi. Kenapa? Kalau kita masalah duniawi, tadi guru kita sudah mengingatkan. Jangan sekali-sekali seperti itu. Kenapa? Likulli syai'in maziyah. Setiap yang namanya Allah ciptakan itu ada kelebihannya. Pasangan kita punya kelebihan, kita juga punya kelebihan. Kalau pasangan kita punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Jadi jangan kebanding-bandingin seperti itu. Abang kayak begitu sih, apaan? Mama kayak apa sih? Nauzubillahi min zalik. Ingat, Allah aja tidak pernah membandingkan manusia. Bahkan Allah memberikan masing-masing kita ini bahkan anak adalah unik. Yang pertama lebih sabar, yang kedua lebih cerewet. Dan itu unik buat kita. Jadi jangan dibandingin, pasangan dibandingin. Dia adalah kita adalah dia. Bukan begitu Ustaz. Ya dan yang namanya suami itu paling gak suka kalau diajarin ya. Apalagi karena kan dinasehatin. Imam. Jadi caranya kita sebagai istri cara ngasih taunya tuh ada selahnya. Bukan ngajarin jadi tapi gimana? mengingatkan. Allah, kan bahasa wanita. Kata orang sih bukan kata saya, kata orang. Dimasakin dulu, udah kenyang perutnya, udah mandi, baru diajak ngomong baik-baik. Jadi kenyangin perutnya, senengin hatinya, baru diajak ngomong puasin baik-baik. matanya ya? Iya. Tapi jangan pulang kerja capek-capek tiba-tiba diceramahin. Wah, nauzubillahi min dzalik. Betang-betang penceramah ya, datang-datang diceramahin. Iya, jangan begitu. Jazakillah khairan, terima kasih banyak Ustazah Lulung, Masya Allah.